Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Puskesmas Nibokrang akan memberikan sosialisasi tentang penyakit TBC. Nah, TBC itu pasti tidak asing lagi di Bapak Ibu. Pasti sudah sering dengar penyakit itu. Karena pasti ada di antara kita yang pernah sakit TBC. Nah, TB atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB ini yang biasa Bapak Ibu kenalnya flek paru, paru-paru basah, atau TBC. Nah, TB ini bukan penyakit keturunan atau penyakit guna-guna. Itu adalah penyakit yang menular. Nah, bagaimana kita bisa tertular TBC? Misalnya nih, di dalam satu ruangan ini ada yang sakit TBC, terus tidak diobati. Ketika dia batuk, bersin, bicara, tertawa, menyanyi, itu kumannya menyebar ke dalam ruangan ini. Terus kita ini yang sehat menghirup kuman yang tadi namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah ini kan kalau orang tuh batuk, kalau yang sakit TBC nih tidak diobati, dia batuk, bersin, bicara, itu kumannya ada tersebar di ruangan ini. Kemudian kita hirup, kemudian kumannya masuk ke dalam tubuh. Nah, kuman yang masuk ke dalam tubuhnya kita, kuman TBC ini, apakah semua orang yang menghirup kuman TBC ini bisa sakit? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau ada 3 kemungkinan kalau kita menghirup kuman TBC, ada yang tetap sehat, ada yang kita bilang infeksi laten TB, ada yang jadi sakit TB. Nah, kalau yang sehat ini kumannya masuk, kemudian kita punya sistem pertahanan atau sistem imunnya kita ini akan memusnahkan kuman TB yang masuk itu. Makanya kita tetap sehat. Nah, kalau yang infeksi laten TB, yang kita bilang infeksi laten TB, kumannya masuk, kemudian sistem imunnya kita lawan, itu dia tidak musnahkan semuanya, cuma sebagian. Jadi sehingga kita masih ada kumannya tapi tidak muncul gejala TB. Nah, kalau yang sakit TB ini sistem imun kita kalah dengan kuman, makanya orang jadi sakit TB. Nah, sakit TBC ini bukan cuma di paru-paru saja, di banyak organ. Ada di kulit, di otak, di tulang, di jantung, di usus, ginjal, dan hati. Jadi kumannya pintar, dia bukan cuma bisa serang paru-paru. Di semua organ bisa diserang. Nah, ini gejala TBC pada anak-anak. Biasanya ini batuk lama lebih dari 2 minggu, sudah diobati tapi tetap batuk-batuk. Kemudian ada demam juga lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Sudah berobat, bawa ke puskesmas atau dibawa klinik, periksa malaria negatif. Periksa tipes juga negatif. Jadi demamnya tuh sebabnya tidak jelas. Kemudian berat badannya turun atau pergi timbang di posyandu tidak naik-naik berat badannya selama 2 bulan berturut-turut, itu mungkin bisa jadi salah satu gejalanya. Kemudian anaknya juga jadi tidak aktif, jadi lesu. Nah, ini gejala-gejala kalau pada orang dewasa, bisa batuk juga lebih dari 2 minggu. Batuk terus sampai ada yang batuk darah. Kemudian sama juga demam tidak jelas, ada rasa sesak nafas,
ada nyeri dada, ada berkeringat malam hari tanpa aktivitas, maksudnya tidak ngapa-ngapain, cuma duduk tapi berkeringat. Berat badan turun, nafsu makan menurun. Nah, ini siapa yang paling rentan atau berisiko yang sakit TB? Biasa anak-anak, karena anak-anak kan sistem imunnya belum sempurna seperti kita yang sudah dewasa. Kemudian lansia, orang usia lanjut usia juga. Karena kalau orang lanjut usia atau lansia juga dia punya organ-organ atau semua itu kan sudah menurun fungsi-fungsinya. Kemudian ada orang yang dengan sakit diabetes mellitus, perokok, orang HIV, dan orang yang satu rumah dengan pasien TB, itu yang paling rentan terkena TBC. Nah, ini untuk mencegah penularan TBC. Kalau batuk harus tutup pakai lengan. Kalau lagi kita tidak bawa tisu, tidak bawa sapu tangan, ya, jadi mulutnya harus ditutup. Kemudian kalau ini harus minum obat teratur. Kemudian jangan buang dahak sembarangan, ya, nanti orang batuk buang aja di jalan. Jadi jangan buang dahak sembarangan dan harus ventilasi rumah. Di rumah itu ventilasi udaranya harus bagus, ya. Nah, kalau ada anak, keluarga atau tetangga yang bergejala seperti ini, yang tadi dokter bilang ada demam, ada batuk, berat badan turun, tidak nafsu makan, harus segera ke puskesmas atau rumah sakit, ya. Kemudian pemeriksaan apa sih yang biasa kita lakukan? Kalau di puskesmas itu, kalau ada batuk, biasa kami langsung tawarkan untuk pemeriksaan dahak. Kemudian kalau pada anak ada namanya uji tuberkulin atau masuk tes. Kalau hasilnya negatif, kalau Bapak Ibu punya BPJS atau KIS, kami buatkan rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan foto ronsen dada. Nah, ini pengobatan TBC. Pengobatan TBC, obatnya itu gratis Bapak Ibu di puskesmas. Jadi kalau sudah didiagnosis sama dokter, oh ini sakit TBC, itu obatnya gratis, ya. Kemudian pengobatannya bisa 6 bulan. Kalau pengobatan TBC paru 6 bulan, tapi kalau yang ekstra paru, yang di luar paru, bisa sampai 12 bulan, 9 sampai 12 bulan. Kalau sakit TBC bisa disembuhkan kan tidak? Bisa, kan ada obatnya, ya. Jadi yang penting minum obatnya teratur, harus tuntas. Nah, ini yang tadi dokter bilang pengobatan TBC yang kalau di paru itu selama 6 bulan, tapi kalau di luar paru itu bisa sampai 12 bulan, 1 tahun. Nah, ini salah satu untuk pencegahan TBC, yaitu vaksin BCG. Jadi anak-anak itu harus divaksin BCG. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu saya ini sudah divaksin belum, ya? Itu ada tandanya di lengan kanan. Itu ada tanda, biasa ada tanda di sini. Oh, ini saya sudah pernah vaksin BCG berarti. Oke, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh